Wanita ini telanjang. Dua penjaga di kakinya. Letakkan sepasang sepatu besi buatan sendiri di kaki Anda. Dengan adanya rotasi badan, kaki wanita itu perlahan terbuka. Kemudian datanglah siksaan paling brutal di penjara. Itu petasan asli. Sipir jahat akan menyalakan panci besar api. Dorong langsung ke selangkangan wanita. Wanita itu kesakitan sampai mati. Bahkan penjara dipenuhi dengan bau daging panggang. Namun, penyiksaan semacam itu hanyalah puncak gunung es di penjara wanita ini. Siapa yang berani menolak tuntutan sipir yang berlebihan? Akan ada ratusan siksaan yang menunggunya. Misalnya film dan serial TV angin dan api. Motor tegangan tinggi. Ada juga tipe besar ini. Dan selokan penuh dengan lintah. Tidak hanya itu. Kelompok tahanan wanita ini hampir tidak bisa makan makanan yang berbau busuk. Dan ada banyak pekerjaan fisik setiap hari. Jika Anda lambat, Anda akan dipukuli habis-habisan. Jika seseorang tidak tahan dan ingin melarikan diri, konsekuensinya akan lebih mengerikan dari penjara. Tidak dihajar predator, hanya menjadi sasaran perampok yang akrab dengan medan di luar penjara. Begitu seseorang tertangkap oleh mereka, itu adalah makanan gila. Tunggu sampai para bandit lelah. Lalu seret kembali ke penjara untuk mendapatkan hadiah besar. Tapi ini hari yang indah bagi seseorang yang baru. Menabrak seorang gadis kulit hitam karena saya tidak mengerti hukum manusia langsung bentrok di dalam sel. Di samping hanya ingin meyakinkan. Tiba-tiba sipir datang. Gadis kulit hitam lolos dengan berpura-pura tidak bersalah berkat kemampuan aktingnya. Tapi tidak begitu beruntung. Sipir membawanya ke ruang bawah tanah. Melihat pemandangan ini tidak bisa membantu tetapi merinding. Karena disinilah penyiksaan dilakukan di penjara. Melihat mereka menggantung tangan, memberikan sepatu besi yang beratnya ratusan pohon. Lalu adegan pembuka film, yaitu gong api menggali bunga. Hingga keesokan paginya, barulah penjaga penjara melepaskan Ana. Tetapi sipir yang kejam tidak menyayangkan. Ana tidak sempat istirahat, langsung menyeretnya untuk bekerja di ladang. Tapi itu sangat menyakitkan. Dia pingsan dalam beberapa menit. Teman sekamar Ana melihat adegan ini dan hanya ingin datang untuk membantu. Tak disangka, ia ditegur oleh gurunya. Maka Ana yang takut disiksa hanya bisa menatap Ana di bawah terik matahari. Akhirnya seseorang tidak tahan lagi. Dua tahanan wanita tiba-tiba mengambil parang di tangan mereka. Setelah membunuh sipir, karena ketakutan, dia lari ke hutan. Dan ini juga memberi Ana ide untuk melarikan diri untuk tinggal di penjara. Cepat atau lambat, dia disiksa sampai mati oleh sipir tua yang mesum. Dimungkinkan juga untuk melarikan diri dan mungkin ada secercah harapan. Jadi beberapa orang di dalam sel berkonspirasi bersama. Mulai berencana untuk melakukan jailbreak tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Sipir meminta semua narapidana wanita untuk mencuci piring dupa. Kenakan pakaian bersih dan berdiri di taman bermain. Memenuhi inspeksi pemimpin yang unggul. Tak disangka, leader yang berjalan ke Seoul itu berhenti begitu saja. Tanyakan padanya bagaimana kehidupan di penjara. Pikirkan pemimpin sebagai orang yang jujur. Jadi dia mengakui semua perbuatan jahat sipir. Tapi siapa sangka setelah pemimpin mendengarkan, dia tidak memperhatikan sama sekali dan berbalik untuk pergi. Biarkan sipir membawa Ana pergi. Menjebaknya di lubang kotoran bawah tanah. Bagian dalamnya gelap, dengan hanya jendela atap kecil di atas kepalanya. Dengan segerombolan pengisap darah di bawah kakinya. Bahkan lebih menakutkan lagi, para penjaga kadang-kadang menuangkan asam sulfat ke dalamnya. Setelah mereka menyiksa Ana itulah yang menariknya keluar. Tapi apa yang menunggunya adalah kejutan tegangan tinggi yang lebih mengerikan. Sampai sipir bosan dengan siksaan itu. Ini akhirnya dikirim kembali ke sel. Tapi lihatlah berbagai lubang di tubuhnya. Hal ini juga yang membuat sebagian orang semakin bertekad untuk keluar dari ide tersebut. Tapi keesokan paginya iklan tersebut menunjukkan kepada mereka apa yang akan terjadi jika mereka melarikan diri. Ternyata dua tahanan wanita kabur 2 hari lalu. Dikirim kembali oleh perampok. Tapi yang kembali adalah 2 mayat.
Namun hal itu tidak menggoyahkan pemikiran untuk kabur dari penjara bagi sebagian orang. Karena wanita kulit hitam setempat tahu medannya. Dan Ana juga menemukan selokan di bawah penjara air. Mereka bisa keluar melalui selokan. Maka malam itu beberapa orang memanfaatkan waktu sholat. Diam-diam menghancurkan sipir. Ana dan Mary kemudian menyelinap ke dalam penjara air. Membuka penutup lubang gat. Tetapi detik berikutnya, sipir tiba-tiba muncul di atas penjara air. Melihat mereka akan ditembak. Untungnya, teman sekamar yang tinggal di trek bisa mengambil tindakan tepat waktu. Keduanya langsung diselamatkan. Kemudian mereka mengambil tombak sebagai sandera. Sepanjang jalan keluar dari selokan. Setelah berlari sepanjang malam, beberapa orang mengikat iklan itu ke pohon dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Tapi tanpa diduga, beberapa orang berlari keluar tidak jauh. Gadis kulit hitam itu sangat marah sehingga dia berlari kembali. Dia mengambil cabang pohon dan membenturkannya dengan keras ke sipir. Akibatnya berada di atas. Bahkan para bandit tidak menyadarinya ketika mereka datang ke depan. Dan hasil dari menunggu gadis kulit hitam bisa dibayangkan. Sekarang sipir ada di sisi lain setelah menonton permainan bagus itu. Hanya ingin pergi, tiba-tiba menjadi santapan para bandit. Sejauh ini, sipir jahat juga telah menerima pembalasan yang pantas.